Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Berbagai kasus korupsi saat ini memang tengah menyita perhatian masyarakat di Indonesia. Sebut saja ada kasus korupsi Harvey Mois yang sampai mengakibatkan negara Indonesia rugi 300 triliun. Ada juga kasus Harun Masiku yang saat ini menyeret berbagai nama penting di PDIP, para elit-elit PDIP, sebut saja ada Bapak Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, hingga Ketua Umumnya Ibu Megawati. Teman-teman, sejatinya korupsi ini adalah sebuah penyakit layaknya kanker dan juga tumor yang sangat sulit untuk disembuhkan di bangsa Indonesia. Tetapi ini tidak menutup kemungkinan tidak membuat Presiden kita Bapak Prabowo Subianto menyerah untuk membersihkan kabinetnya, membersihkan kementeriannya dan juga para elit-elit politik untuk bisa lepas dari jeratan korupsi. Teman-teman, Pak Prabowo di sini sampai mengatakan dalam salah satu pernyataannya yang kita ambil di video merdeka.com yang berjudul Sindiran Pedas Prabowo soal vonis ringan para koruptor ngerampok ratusan triliun, vonis ya 50 tahun. Ya teman-teman, ini benar-benar kata-kata dari Presiden Prabowo Subianto yang meminta kalau misalnya ada koruptor yang sudah korupsi ratusan triliun, puluhan triliun, atau ya nominalnya sudah sangat besar, ya vonisnya sudah saja vonis 50 tahun. Tentu vonis 50 tahun ini sudah sama seperti vonis seumur hidup. Kita yakin teman-teman, vonis 50 tahun ini akan menghabiskan seluruh umur para koruptor. Kalau misalnya korupsi di umur 50 ya nanti keluarnya umur 100 tahun, keburu meninggal. Dan ini tentu langsung menghebohkan publik karena kalau misalnya ini Pak Hasto terbukti misalnya melakukan korupsi, maka hukumannya itu adalah 50 tahun. Kalau misalnya Ibu Megawati juga terlibat, maka hukumannya juga 50 tahun. Nah, teman-teman, biar lebih lengkap, mending kita simak dulu saja pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto yang meminta kepada para jaksa, para hakim untuk memberikan hukuman seberat-beratnya kepada para koruptor. Yuk teman-teman, simak video selengkapnya. Saudara-saudara, berkali-kali di setiap kesempatan saya bicara, kita harus hentikan kebocoran-kebocoran. Menghentikan. Dan sekali lagi saya ingatkan, aparat pemerintah sangat menentukan. Aparat pemerintah sangat menentukan kebocoran-kebocoran untuk dihentikan. Penyelundupan dari luar ke dalam. Penyelundupan dari luar ke dalam adalah membahayakan kedaulatan Indonesia. Penyelundupan tekstil mengancam industri tekstil kita. Mengancam kehidupan ratusan ribu pekerja kita. Saya nanti akan cari ahli-ahli hukum apa wewenang yang bisa saya berikan kepada aparat. Apa kapalnya ditenggelamkan? Tolong para profesor di pemerintah saya tolong kasih saya ya masukan. Nanti saya dibilang nggak ngerti hukum lagi. Tapi kalau dia mengancam kehidupan rakyat Indonesia, kalau perlu kita tenggelamkan kapal-kapal itu. Dan saya mohon ya, kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsurlah. Terutama juga hakim-hakim ya, vonisnya jangan terlalu ringan lah. Nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi. Tapi rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Vonisnya sekian tahun. Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV. Tolong Menteri
Pemasyarakatan ya. Jaksa Agung ya, naik banding nggak? Naik banding ya? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira itu. Kita semua, mari kita kembali ke jati diri kita, kembali ke 17 Agustus 45, cita-cita pendiri bangsa kita. Saya tidak mau nyalahkan siapapun, ini kesalahan kolektif kita. Mari kita bersihkan. Makanya saya katakan, aparat pemerintahan kita gunakan ini untuk membersihkan diri, untuk membenahi diri sebelum nanti rakyat yang membersihkan kita. Lebih baik kita bersihkan diri kita sendiri. Rakyat Indonesia sekarang tidak bodoh, mereka pinter-pinter. Semua orang punya gadget. Sudah lain, ini bukan 30 tahun yang lalu, ya kan? Ini bukan 20 tahun yang lalu. Jadi saudara-saudara, Musreng Bangnas ini saya gunakan kesempatan ini untuk tadi ucapan terima kasih, dan ada kesempatan untuk diperbaiki, saya kira ya kan, masukan dari daerah-daerah, dan juga saya minta kebesaran hati, kebesaran jiwa kita semua. Rakyat saya yakin akan sabar. Rakyat kita rakyat yang baik. Mereka mengerti siapa yang di atas jalan yang benar, siapa yang tidak di atas jalan yang benar. Saudara-saudara sekalian. Jadi marilah kita berbuat yang terbaik. Dalam arti perencanaan ini kita laksanakan dengan realisme, dengan hal-hal yang konkret. Ya teman-teman, barusan kita telah menyimak pernyataan lengkap dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa koruptor tidak boleh dihukum ringan. Bahkan Pak Prabowo di sini dengan gamblang, dengan tegas dan lantang menyebut bahwa koruptor sudah layak dihukum selama 50 tahun bahkan sampai 100 tahun. Teman-teman, di sini memang pasti bakal banyak para profesor-profesor yang kata Pak Prabowo menentang ucapannya, disebut Pak Prabowo ini nggak ngerti hukum lah. Tapi Pak Prabowo menegaskan bahwa rakyat Indonesia tidak bodoh. Rakyat Indonesia tidak bodoh melihat orang yang sudah korupsi ratusan triliun mensengsarakan rakyat tapi hanya dihukum 5 atau 6 tahun. Sedangkan ada pencuri yang maling ayam dihajar rame-rame bukan sampai meninggal. Tentu hal ini sangat berbeda jauh teman-teman dengan apa yang tentu teman-teman ini sangat berbeda jauh dengan hukuman yang didapat oleh para koruptor, di mana nanti di selnya juga dapat AC, punya TV, senang ya seperti di hotel lah. Sel itu seperti layaknya sedang liburan. Nah teman-teman, hal inilah yang memang menjadi concern perhatian dari Presiden Prabowo Subianto, di mana Pak Prabowo ingin kabinetnya bersih dari korupsi, ingin para elit-elit politik juga tidak melakukan korupsi. Tentu ini akan sangat menarik kalau misalnya nanti Hasto Kristianto, Sekjen PDIP juga terbukti bersalah. Nah, apa vonis yang akan dijatuhkan kepada Pak Hasto? Apakah vonis ringan atau vonis yang sudah diutarakan oleh Presiden Prabowo Subianto yaitu 50 atau 100 tahun. Dan bagaimana juga kalau misalnya ketua umumnya Ibu Megawati juga terlibat, apakah Ibu Megawati juga akan dihukum berat? Tentu ini akan sangat menarik untuk kita simak bersama-sama. Karena itu jangan kemana-mana teman-teman, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.